Perkenalkan, nama saya Lia Handayani dari kelas 11 IPA 4. Pertama-tama saya mohon maaf lambat membuat video tugas ini dikarenakan badan saya yang kurang fit akibat demam tinggi. Kali ini saya akan membahas tentang materi optika geometri. Nah, apa itu optika geometri? Optika geometri adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari ilmu optika ketika panjang gelombang yang ditinjau jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dimensi peralatan yang mempelajarinya dan energi fotonya jauh lebih rendah dibandingkan sensitivitas peralatan. Optik itu apa sih? Nah, optik adalah salah satu cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Optik itu terbagi menjadi dua nih, ya kan? Menjadi dua, yaitu ada optik fisis dan optik geometri. Optik fisis itu membahas mengenai interferensi, dispersi, difraksi, dan polarisasi gelombang. Sedangkan optika geometri membahas mengenai pemantulan atau sebuah pembiasan cahaya. Optik geometri adalah optik yang membahas mengenai sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik serta mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Karena cahaya bersifat seperti gelombang elektromagnetik, maka cahaya dapat merambat di ruang hampa atau vakum. Nah, di sini tuh ada 3 pembentukan bayangan. Yang pertama di sini ada yaitu bayangan ada pembentukan pembayangan pada cermin datar. Gambarnya tuh kayak gini. Kalau pada cermin datar tuh kayak gini. Terus kalau pada cermin cekung dia kayak gini deh. Ini pada cermin cekung. Lalu pada ada cermin cembung dia kayak gini bentukannya. Tada. Oke, itu dia 3 gambarannya. Lalu kita akan membahas tentang yang pertama. Saya akan bahas mengenai cermin cembung. Cermin cembung adalah jenis lensa yang di bagian tengah lensa lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepi yang menggembung. Pada umumnya, lensa cembung memiliki bentuk lingkaran yang biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik sehingga memiliki indeks lebih besar dibandingkan dengan indeks bias udara. Lensa cembung memiliki sifat bayangan nyata, diperbesar dan terbalik. Lensa cembung berfungsi guna memfokuskan cahaya datang. Lensa cembung konveks juga disebut sebagai lensa positif. Hal ini dikarenakan lensa dapat memfokuskan cahaya konversi. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Di sini kan ini bayangan nih. Nah, ini tuh bendanya. Jadi dia kalau mantul tuh benar-benar fokus gitu. Nah, berdasarkan geometri, lensa cembung dibagi menjadi 3 jenis. Dia memiliki 3 jenis lagi. Ada biconvex, yaitu lensa tampak cembung. Kedua, plank-convex, lensa tampak cembung datar. Yang ketiga, concave convex, lensa tampak cembung cekung. Selanjutnya kita akan membahas lensa cekung. Nah, lensa cekung itu tadi yang ini ya. Ini dia lensa cekung. Ini lensa cekung.
Lensa cekung biasa disebut dengan lensa konkav, memiliki permukaan lengkungan menghadap ke dalam, sehingga bentuk lensa pada bagian tengah lebih tipis daripada bagian atas atau bawah lensa. Sifat dari lensa ini adalah menyebarkan cahaya atau divergen. Berkas cahaya yang mengenai permukaan lensa cekung dan dibiaskan pada banyak titik. Pemanfaatan dapat ditemui pada kacamata untuk penderita miopi dan lensa pembalik teropong untuk mengamati benda jauh. Contohnya teropong ya, teropong yang biasa dipakai itu. Bentuk lensa cekung terdiri dari 3, antara lain ada bikonkav, plan konkav, dan convex konkav. Nah, selanjutnya ada pengertian pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda. Peristiwa pembiasan bisa terjadi ketika ada sinar datang, pembentukan suatu sudut tertentu, cahaya datang tidak tegak lurus berhadap bidang batas, atau sudut datang lebih kecil dari 900 terhadap bidang batas. Sedangkan untuk cahaya sendiri merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 108 mprs dan memiliki panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya merupakan suatu paket partikel yang disebut dengan istilah foton. Selanjutnya, pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah penerbangan sebuah bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Memantulkan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali dengan Edward Snellius, yang kemudian penemuannya dikenal sebagai hukum Snellius. Sinar yang berasal dari sumber cahaya disebut sinar datang, sementara sinar yang dipantulkan oleh cermin datar disebut sinar pantul. Adapun garis yang tegak lurus dengan cermin disebut garis normal. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati suatu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium peralatan tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya karena badan saya juga kondisinya sedang kurang fit. Mohon maaf telah mengumpulkan tugas ini sedikit lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.